Shalom saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-8. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Memandang Pencobaan dalam Hikmat Allah. Saudara, sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu itu sangat penting dan menentukan. Contohnya ada sebuah gelas yang terisi air. Gelas terisi air sampai setengah penuh. Orang yang cenderung negatif akan melihat gelas itu seolah pada bagian kosongnya dan tidak melihat apa-apa. Air sedikit dianggapnya seperti tidak ada apa-apa. Tetapi orang yang positif melihat gelas itu pada bagian air yang terisi air dan bisa bersyukur. Puji Tuhan, ada air. Walaupun setengah gelas, tapi dia bisa melihat bahwa itu ada air. Sudut pandang atau cara pandang kita pada akhirnya akan menentukan bagaimana respon kita. Apakah kita bisa bersyukur ataukah justru kita mengeluh? Apakah kita merasa berbahagia ataukah kita merasa menderita dan sebagainya. Begitu juga ketika kita memandang pencobaan. Pencobaan yang kita alami dalam hidup kita tentu membuat kita itu tidak enak, membuat kita merasa susah dan menderita. Mungkin kita dicobai dalam hal kesehatan kita, atau kita dicobai dalam hal masalah di tempat kerja, dalam rumah tangga, dalam relasi dengan teman-teman dan lain-lain. Bagaimana kita memandang pencobaan-pencobaan itu? Apakah kita memandangnya semata-mata buruk adanya, ataukah kita bisa melihat sisi baik dari pencobaan yang kita alami? Firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap iman kita itu membuat kita itu menjadi semakin tekun. Ketekunan itu akhirnya membuat kita semakin sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, ketika menghadapi pencobaan dalam hidup, kita sedang berproses. Di dalamnya mungkin kita sedang dilatih untuk menjadi lebih sabar. Dilatih untuk menjadi lebih berjuang, lebih bekerja keras. Di dalamnya kita belajar dari kegagalan, bagaimana bangkit lagi dari kegagalan. Di dalamnya itu mungkin kita sedang diproses belajar untuk memaafkan. Dan tentunya yang jelas di dalam semua itu kita semakin bersandar kepada Tuhan. Dan kita semakin mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita lewat masalah-masalah itu. Kita menjadi semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat beberapa contoh yang meneguhkan kebenaran ini yang ada di dalam Alkitab. Misalnya kita lihat kisah Ayub. Ayub dicobai, tetapi dia itu tetap setia kepada Tuhan. Buah yang dihasilkan adalah dia menjadi semakin teguh dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan dia menjadi semakin mengenal Tuhan secara lebih menyeluruh, secara lebih utuh. Dia sampai mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja, maksudnya adalah dulunya sebelum dia mengalami pencobaan-pencobaan itu. Hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang setelah aku mengalami semua ini, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub mau mengatakan bahwa lewat pencobaan yang dia alami, dia semakin mengenal Tuhan secara lebih lagi. Nah, contoh berikutnya lagi adalah Yusuf. Yusuf juga mengalami pencobaan demi pencobaan di dalam hidupnya. Mulai dari dia dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia juga difitnah oleh istri Potifar walaupun dia sudah bekerja dengan sangat baik. Kemudian dia dilupakan oleh juru minuman raja. Namun ternyata semua kesulitan dan penderitaan ini tidak semata-mata buruk bagi Yusuf. Yusuf mengalami semua ini, menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan dan dia sedang diproses oleh Tuhan.
Sampai pada akhirnya Yusuf bisa mengatakan seperti ini. Pada akhirnya setelah dia melewati segala pencobaan itu, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayub bisa melihat ada kebaikan Tuhan yang didatangkan lewat kesulitan yang dia alami. Jadi pencobaan itu tidak selamanya jelek. Tuhan bisa bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Namun kadang-kadang kita ini yang tidak dapat memandang peristiwa-peristiwa hidup kita dengan sudut pandang yang tepat. Butuh hikmat dari Tuhan agar kita dapat memandang secara tepat. Karena itu firman Tuhan mengatakan, apabila kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Minta dengan iman, jangan bimbang, dan Tuhan akan memberikannya. Mari kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita bisa memandang segala peristiwa dalam hidup kita dengan tepat, termasuk juga pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kalau pencobaan pun dapat dipakai Tuhan untuk memurnikan dan menumbuhkan iman kita, mendatangkan kebaikan bagi kita, kita mau menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin.